sukarena awit roh suci paring manah sukarena gesang langgeng ayam tentrem selaminya pilih roh suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarena awit roh suci paring manah sukarena gesang langgeng ayam tentrem selaminya roh suci roh suci makarya ing manah kula roh suci roh suci makarya ing manah kula pilih roh suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarena awit roh suci paring manah sukarena gesang langgeng ayam tentrem selaminya roh suci roh suci makarya ing manah kula 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 makarya ing manah kula makarya ing manah Yang Maha Besar, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Melayani setiap kami anak-anak-Mu, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di luar gereja. Mungkin saat ini ada orang-orang yang sedang membutuhkan pemulihan, kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Ialah saat ini Engkau hadir lewat ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini
dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia, baik kru yang ada saat ini Tuhan, seluruh alat-alat elektronika, biarlah itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Sungguh semangat yang luar biasa. Boleh menjumpai kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, bersama dengan tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, beserta dengan kru di dalam ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya berkat dan anugerah Allah yang tidak terbatas akan terus menguatkan hati Bapak, Ibu, Saudara untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan, Injil yang sejati, yaitu Injil Yesus Kristus, supaya Bapak Ibu tetap berada di dalam keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang bersama-sama untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Roh Kudus, Roh kebenaran. Kiranya Roh Kudus akan menuntun Bapak, Ibu, Saudara yang sudah percaya ke dalam seluruh kebenaran, sehingga tidak ada kebenaran yang tidak terungkap, yang tidak terpahami oleh Bapak, Ibu, Saudara, oleh terang Roh Kudus. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum percaya, kiranya kebenaran itu akan terus menyingkapkan, membukakan juga semangat Bapak, Ibu untuk mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Haleluya. Bapak, Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama kita pujikan lagu ini. Yang belum, belajar bersama kami dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran. Haleluya. Roh Kudus, Roh
Buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Baru firman-Mu sekarang. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar membutuhkan firman Allah yang akan menuntun jalan Bapak Ibu sampai menuju kepada kesempurnaan? Sebab firman-Nya itu terang bagi kakiku dan yang akan menerangi setiap langkah jalan hidup kita. Ketika kegelapan datang, maka jalan Bapak Ibu Saudara akan berada di dalam terang firman-Nya. Mari Bapak Ibu buka hatimu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Jangan lagi abaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang sejati itu, yang akan memberi Bapak Ibu kepastian keselamatan. Karena itu mari Bapak Ibu percayai Dia dan jangan pernah tolak Dia. Sebab segala sesuatu akan berlalu, tetapi hanya yang tetap untuk selama-lamanya ialah firman Tuhan. Kita akan kembali pujikan lagu ini, haleluya. Roh Kudus, Roh
kasih-Mu, memberitakan Injil-Mu. Haleluya. Ini kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Haleluya. Tiada masuk, tiada lepasane, tiada masuk. Haleluya, Allahku, Tuhanku, Rajaku, ini kami hamba-Mu. Haleluya. Oh, pakailah hidup kami seturut rencana-Mu. Haleluya. Oh, Yesusku, aku bersyukur. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami berbahagia setiap kali kami datang menghampiri tahta kudus-Mu, sebab Engkau telah melayakkan kami, mengampuni segala dosa dan setiap pelanggaran kami, menyucikan kami dengan darah kudus-Mu. Dan Kau Tuhan memberikan kami kehormatan untuk melayani pribadi-Mu, melayani hati-Mu, melayani perasaan-Mu, dan melayani jemaat-Mu. Karena itu biarlah setiap kebenaran yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah suara yang datang dari kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama, untuk terus mendewasakan kami, untuk terus menuntun kami, agar kami tahu manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi hamba-Mu, memberitakan Injil yang murni, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau jamah seluruh umat-Mu yang mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan Kru ini. Engkau menjamah mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini. Karena kami percaya Roh-Mu yang tak terbatas akan mengajar kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam anugerah-Nya dan terus semangat ya mengikuti tayangan ibadah live bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan Kru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita pasti mampu atau bisa membedakan mana barang itu yang asli atau orisinil dengan barang yang tiruan atau imitasi atau KW. Karena dunia saat ini ya Bapak Ibu, barang apapun akan sangat mudah untuk dijiplak atau ditiru atau diimitasi. Memang Bapak Ibu,
barang yang asli atau orisinil, apalagi itu yang handmade, ya, yang sangat terbatas, ya, ketika dikeluarkan, ya, limited, pokoknya yang benar-benar ya sangat terbatas, edition limited, gitu ya. Biasanya itu akan sangat dicari oleh orang, apalagi orang-orang yang menggandrungi dengan mengkoleksi barang-barang tertentu, khususnya yang punya duit, ya, yang mengoleksi barang-barang yang asli. Karena barang yang asli itu seringkali langka dan memiliki kualitas dengan jangka waktu yang panjang. Ada banyak merek-merek atau brand terkenal, ya, mulai dari aksesoris, arloji, sepatu, tas, baju, dan yang lainnya. Dan orang mau membayar dengan mahal, sekalipun harus merogoh kocek yang sangat besar, tapi orang tidak sayang untuk mengeluarkan dana yang besar demi sesuatu yang orisinil atau asli. Walaupun itu sulit didapat, orang akan berusaha, karena ketika dia sudah mendapatkannya, itu bisa menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Walaupun memang Bapak Ibu, di mana-mana kita bisa menemukan merek tertentu, ya, dari barang-barang, ya, berbagai macam barang yang ada, ya, mulai dari untuk keperluan pribadi, kebutuhan rumah tangga, alat-alat, ya, kecantikan, mobil, dan sebagainya. Semua bisa ditemui, ya, mulai dari harga yang termahal sampai yang termurah. Semua bisa didapatkan. Namun Bapak Ibu, jangan pernah kecewa ketika Bapak Ibu mengeluarkan uang sedikit mendapatkan barang yang imitasi, dan sebentar lagi barang itu juga akan mudah rusak. Orang Jawa bilang, rupa gendong rego. Jadi Bapak Ibu, barang yang asli itu memiliki nilai yang tinggi, nilai jual yang tinggi, yang mahal. Tetapi barang imitasi mudah didapat dan harganya pun murah. Namun Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu tidak mampu membeli sesuatu yang mahal, ya, barang yang asli dengan merek yang sudah terkenal, Bapak Ibu tidak perlu kecewa. Karena barang-barang itu, ya, pada akhirnya pun juga akan rusak. Dan tidak akan pernah kita bawa ketika kita menghadap Tuhan. Karena barang-barang itu, ya, sekalipun itu barang yang terkenal, mahal, dan orisinal pun pada akhirnya akan musnah. Namun ada satu yang tidak akan pernah musnah Bapak Ibu, yaitu Injil, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Oleh karena itu Bapak Ibu yang gemar mengoleksi barang-barang yang asli atau yang mahal, mungkin dengan waktu, uang, Bapak Ibu bisa berburu kemanapun, tidak hanya di Indonesia ini sampai ke luar negeri. Namun Bapak Ibu, sejauh mana kepuasan itu bisa Bapak Ibu dapat? Toh pada akhirnya barang itu juga akan Bapak Ibu tinggalkan ketika Bapak Ibu dipanggil pulang. Bapak Ibu meninggalkan dunia ini.
Namun ketika Bapak Ibu mendapatkan Injil atau firman Tuhan, itu yang akan mendampingi Bapak Ibu. Itu yang akan tetap ada di dalam hidup Bapak Ibu sampai Bapak Ibu pulang kembali menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Namun Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya kita juga perlu mewaspadai. Karena ternyata di dalam kekristenan pun ada orang yang berusaha memalsukan atau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan atau Injil yang murni, Injil yang sejati itu. Rasul Paulus menyebutnya Injil yang lain. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang Injil yang sejati vs kontra Injil yang lain. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini yang terambil dari surat Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Dipersilakan. Galatia pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus menegaskan hal ini kepada jemaat yang ada di Galatia? Karena ternyata orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana Rasul Paulus sebagai rasul yang diutus untuk memberitakan Injil ke tengah-tengah mereka. Rasul Paulus mendapati suatu kali dan dia merasa heran. Mengapa? Karena ternyata ada oknum-oknum orang-orang tertentu yang mengaku sebagai seorang hamba Tuhan, yang mencoba untuk memasukkan pengajaran yang bukan berdasarkan dengan ajaran yang telah Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat ini. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-6, aku heran. Dengan sikap jemaat ini, karena apa? Lekas berbalik dari Dia. Mudah berubah pendiriannya, mudah tergoda dengan iming-iming atau janji-janji atau perkataan yang bukan berasal dari kebenaran. Kita akan baca lagi ayat yang ke-6. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Dipersilakan. Ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, aku heran terhadap kamu karena kamu apa? Lekas berbalik dari Dia yang telah memanggil kamu oleh kasih karunia-Nya, oleh kemurahannya, oleh anugerahnya, dan mengikuti Injil lain.
Mari Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu harus hati-hati. Kalau ada orang datang dan membawa atau menyampaikan sesuatu yang bukan Injil, bukan kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengujinya. Ujilah segala sesuatu. Yang tidak berdasarkan firman Tuhan, itu hanya sekedar motivasi atau ya kata-kata yang membangkitkan semangat. Kata-kata itu memang bisa membuat orang kembali menjadi bergairah di dalam hidupnya. Tapi yang sesungguhnya tidak memberikan dampak kepada kehidupan kekal. Dan Rasul Paulus menyebutnya sebagai Injil yang lain. Bapak Ibu perlu saya tegaskan. Jikalau ada orang yang menyampaikan Injil yang tidak berpusatkan kepada Kristus dan ajarannya, Bapak Ibu lebih baik berhenti untuk mendengarnya atau menolaknya. Karena ada banyak orang bisa menjadi motivator yang baik, menasihati orang dengan baik. Karena itu berasal dari pengetahuan yang dia dapatkan. Tapi kalau Injil itu bukan buatan manusia. Sebab Injil itu adalah Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Kekuatan Allah yang apa? Sanggup menyelamatkan. Baik untuk orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Baik untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka percaya kepada Injil, itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka Injil itu memiliki kemampuan, kuasa yang dahsyat. Berbeda dengan sebuah kata-kata motivasi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, setiap hamba-hamba Tuhan yang tidak menyampaikan Injil yang sejati, yang berpusatkan kepada Kristus dan pengajarannya, Bapak Ibu perlu diuji, perlu dicek, perlu dites. Jangan mudah Bapak Ibu mengikuti, mempercayainya. Sekalipun dia seorang pembicara yang hebat, yang memiliki karisma, bisa menarik orang dengan kepiawaiannya berbicara. Ketika itu tidak berdasarkan, berpusatkan kepada Kristus dan pengajarannya, Bapak Ibu tidak salah kalau mengabaikannya. Apa dampak dari Injil yang lain? Kita akan baca ayat yang selanjutnya, ayat 7. Ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, yang sebenarnya bukan Injil. Jadi Injil yang lain itu sebenarnya bukan Injil. Kalau bukan Injil apa? Kata-kata motivasi. Kata-kata yang membangkitkan semangat dan gairah supaya orang itu tidak terpuruk, tidak terus tinggal di dalam masalahnya. Mendapati kembali semangatnya untuk berjuang, mempercayai bahwa dia bisa kembali bangkit dari setiap masalah yang dihadapi. Tetapi Injil itu menyelamatkan. Jadi karena itu Bapak Ibu, ciri dari Injil yang lain
yang tidak berpusatkan kepada Kristus dan ajarannya, Rasul Paulus mengatakan yang apa? Akan apa? Mengacaukan yang pertama. Jadi pikiran Bapak Ibu akan dibuat kacau. Loh, kok saya waktu mendengar Injil ini kok seperti ini, kok sekarang seperti ini? Kok lebih mudah, lebih enak ya? Tidak terbebani dengan kalau bersalah berdosa, kalau melanggar dihukum. Seperti ada paham-paham ajaran yang mengatakan bahwa anugerah Allah itu akan mengampuni setiap dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari semua masalah yang kita lakukan. Kalau kita berdosa minta ampun, Tuhan ampuni, berdosa lagi juga tidak apa-apa karena nanti masih disediakan pengampunan yang terus menerus. Bapak Ibu, Injil yang lain itu akan apa? Mengacaukan. Ingat ya Bapak Ibu. Sepertinya ketika Bapak Ibu mendengar pertama kali, kok bagus ya, kok baik ya, kok enak ya kalau dijalani, tidak terlalu berat. Tapi selebihnya akan mengacaukan iman percaya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Firman Tuhan itu benar dan memang mutlak benar. Tapi Injil yang lain itu sepertinya benar, tapi itu hanya sekedar seperti sebuah kata-kata motivasi belaka. Yang sesungguhnya tidak bisa mengubah hidup manusia, batin manusia untuk diselamatkan. Hanya menyenangkan pendengaran manusia, seperti dongeng nenek-nenek tua. Tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu, itu sesungguhnya bukan Injil Kristus. Itu Injil yang lain, yang hanya mengajarkan pemenuhan kebutuhan jasmani semata. Kalau Bapak Ibu tidak punya, minta lalu diberi. Kalau Bapak Ibu sakit lalu disembuhkan. Dan mengajarkan bahwa semua yang Bapak Ibu doakan pasti akan dipenuhi. Seolah-olah anak-anak Tuhan itu tidak akan pernah mengalami masalah di dalam hidupnya, di dalam perjalanan iman percayanya. Ingat Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah tentang jemaat mula-mula, hidup mereka tidak tenang setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka kehilangan haknya, kehilangan kewarganegaraannya, mereka diusir, mereka dianiaya, bahkan dibunuh, sampai mereka terserak ke seluruh dunia. Ketika Bapak Ibu membaca tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mereka dianiaya, bahkan diadu dengan singa yang lapar. Seperti seorang gladiator. Jadi Bapak Ibu, apakah mereka tidak disertai oleh Allah? Apakah mereka tidak dilindungi oleh Tuhan? Apakah Tuhan tidak sayang dengan mereka? Apakah mereka mendengar Injil yang salah? Tidak Bapak Ibu. Justru oleh karena Kristus, firman Tuhan katakan, mereka ada di dalam bahaya maut sepanjang hari.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, adalah sebuah kehormatan ketika Bapak Ibu juga menderita untuk Dia. Tetapi Injil yang lain selalu mengajarkan tentang berkat-berkat jasmani, kenyamanan hidup, fasilitas, jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya, jauh dari masalah. Hidupnya serba mapan, serba enak, tidak mengalami sekalipun tantangan. Jangan salah Bapak Ibu. Sebab masalah pun dipakai oleh Allah untuk mendewasakan hidup seseorang. Kesulitan, kesukaran, aniaya, bahkan sampai maut sekalipun, nyawa taruhannya sekalipun, itu digunakan Allah untuk apa? Untuk memperluas kerajaannya, untuk menyatakan kekuasaannya. Bahwa mengikut Yesus itu tidak hanya berkat secara jasmani, tapi yang lebih daripada itu ialah keselamatan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan berkat rohani itu jauh lebih tinggi nilainya dari sekedar berkat secara jasmani yang kita dapatkan di bumi. Apakah kita tidak berhak untuk menerima berkat jasmani? Bapak Ibu punya hak yang sama dengan orang-orang yang lain. Tapi berkat jasmani tidak langsung tiba-tiba datang dari langit. Tapi itu juga didapat melalui kerja keras, melalui kerajinan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara tetap mempercayai Tuhan di masa sulit seperti ini sekalipun, bukankah Bapak Ibu membuktikan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini? Apakah itu bukan berkat? Lebih daripada sekedar berkat jasmani. Kesehatan yang kita terima sementara banyak orang di luar sana rentan dengan kondisi pandemi COVID-19, apalagi dengan varian-varian baru. Ada varian Alpha, ada varian Beta, ada varian Delta yang sangat ganas penularannya. Kita bersyukur walaupun kita tetap harus juga ketat di dalam menggunakan protokol kesehatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita ini tergoda atau tergiur dengan ajaran-ajaran yang bukan berpusatkan kepada Kristus dan ajaran. Itu Injil yang lain yang akan memutarbalikkan kebenaran yang Bapak Ibu sudah terima, yang Bapak Ibu sudah pegang dan Bapak Ibu sudah jalani. Oleh karena itu Bapak Ibu, tinggalkan, abaikan. Kita akan baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah Bapak Ibu, sekalipun kami, aku Rasul Paulus, atau manusia lain, bahkan malaikat yang turun dari surga, ketika memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu Injil Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan apa? Terkutuklah dia. Ini sangat berat Bapak. Kalau cuma hanya dipandang salah, itu bisa diperbaiki. Kalau sudah terkutuk, berarti tidak ada ampun. Makanya Tuhan Yesus menulis di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 1 dan 2. Celakalah orang yang menyesatkan orang lain, karena lebih baik batu kilangan diikatkan dan ditenggelamkan ke dasar laut.
Berat Bapak Ibu. Ternyata orang yang memberitakan Injil yang berbeda itu disamakan dengan seorang penyesat. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Patokan kita, standar kita yang tertinggi adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka segala sesuatu yang kita dengar harus kita konfirmasi lebih dahulu. Apakah di dalam firman Tuhan itu ditulis atau dicatat atau diajarkan? Kalau tidak, Bapak Ibu abaikan dan tidak perlu Bapak Ibu pikirkan. Karena itu tidak pernah mampu mengubah hidup seseorang. Hanya sekedar kata-kata motivasi yang menyenangkan telinga bagi mereka yang mendengarnya. Jadi Bapak Ibu, resikonya berat orang yang memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus. Sekalipun dia seorang yang memiliki gelar, nama besar, terkenal, atau seorang malaikat sekalipun yang datang dari surga. Kalau bukan Injil Yesus Kristus yang diberitakan, terkutuk. Ini kata firman Tuhan. Ini bukan sekedar ucapan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi ini firman Tuhan yang katakan. Supaya apa? Tidak ada orang yang main-main lagi. Ada seorang hamba Tuhan yang main-main lagi di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Yang berpusatkan kepada Kristus dan seluruh pengajarannya. Karena Bapak Ibu Saudara, Injil yang lain tidak bisa mengubah hidup seseorang, tapi Injil Yesus Kristus itu mampu mengubah hidup manusia dari karakter yang lama, karakter yang berdosa, sinful nature-nya akan diubah menjadi divine nature, menjadi manusia ilahi, manusia rohani, manusia yang berkodrat ilahi, manusia yang sesuai dengan kehendak Allah, man of God, manusia Allah. Jadi karena itu Bapak Ibu, Injil yang lain tidak bisa mengubah apapun dari hidup manusia. Hanya sekedar mempengaruhi perasaan dan pendengarannya saja. Tapi Injil Yesus Kristus itu mampu mengerjakan, menghancurkan segala dosa-dosa manusia lama dan menjadikannya menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah Injil yang sejati, Injil Yesus Kristus. Yang harus diberitakan tidak hanya oleh para hamba Tuhan, gembala, penginjil, tetapi juga seluruh anak-anak Tuhan memiliki kewajiban untuk memberitakan, menceritakan Injil yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, Rasul Paulus memberi penegasan yang sangat tegas. Seperti yang telah aku katakan dahulu, sekarang aku tegaskan kembali. Aku katakan kembali. Sesuatu yang diulang lebih dari satu kali, itu sesuatu yang sangat penting. Untuk Bapak Ibu Saudara benar-benar perhatikan dan Bapak Ibu pertimbangkan. Karena Injil yang berbeda, Injil yang lain itu tidak memberi dampak apapun, tapi Injil Yesus Kristus itu sungguh-sungguh mampu mengubah hidup manusia yang lama, yang berdosa menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika orang mengabarkan Injil yang berbeda atau Injil yang lain, pasti orang itu terkutuk, kata firman Tuhan. Resikonya sangat berat dan sangat besar.
Tidak hanya bagi orang yang memberitakan, tapi juga yang mendengarkannya, karena mereka akan disesatkan. Bukan dibawa kepada kebenaran dan juga keselamatan, tapi kepada penghukuman kekal di neraka. Kita akan membaca tulisan Rasul Paulus kembali di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 15 sampai yang ke-18. Filipi pasal pertama ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada orang-orang di Filipi. Memang Injil itu harus diberitakan, baik dengan maksud baik atau maksud yang kurang baik. Tapi Bapak Ibu, ketika Injil itu diberitakan dengan maksud tidak baik, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Karena orang-orang yang mendengarnya pun akan mudah terpengaruh oleh sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika dengan ketulusan hati, kejujuran dari seorang hamba Tuhan atau seorang pemberita Injil menyampaikan kebenaran itu dengan maksud dan tujuan yang baik dan mulia, pasti hasilnya akan luar biasa. Kita akan baca kembali satu persatu ayat yang ke-15, tolong dibaca. Ayat yang ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah, ada orang, berarti ini tidak hanya sekedar mengada-ada, mengarang cerita Rasul Paulus. Memang ada. Di dunia kita ini juga ada banyak orang. Kita tidak bisa menuduh siapa dia, tapi memang ada. Karena itu kata firman Tuhan, bukan hanya karangan belaka. Ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud apa? Dengki dan kebencian. Kok bisa ya firman Tuhan diberitakan dengan maksud yang dengki, dengan kebencian? Karena apa? Persaingan. Ya. Orang bersaing karena pengaruh. Ketika dia menyampaikan sesuatu ingin dihargai, ingin dihormati. Yang satunya begitu. Untuk kepentingannya sendiri, untuk kebutuhan perutnya. Ya. Untuk penghasilannya. Jadi ada banyak motivasi orang memberitakan Kristus. Tetapi memang Roh Kudus, Roh itu yang akan menuntun kepada orang-orang yang memiliki juga niat hati yang baik untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga niat yang baik itu pun dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Baik dengan maksud dengki, benci, iri. Tetapi Bapak Ibu, bersyukur karena ternyata di antara orang yang dengki dan iri tadi, benci tadi, ada orang-orang yang berniat baik di dalam memberitakan Injil. Dengan tulus ikhlas tanpa pamrih.
tidak maksud untuk mencari keuntungan pribadi, tapi benar-benar memberitakan Injil dengan tulus. Itulah seorang pemberita Injil yang sejati. Karena yang dibawa itu bukan pribadinya, tapi benar-benar Injil Kristus. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ya. Karena aku di sini untuk apa? Membela Injil. Seharusnya Bapak Ibu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai utusan-utusan duta-duta Kristus, keberadaan kita ini untuk apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bisa lisan dan juga bisa melalui perbuatan. Melalui cara hidup kita. Tidak hanya perkataan kita. Tapi Injil itu harus diberitakan. Injil yang murni, Injil Yesus Kristus. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah, ada yang dengan kepentingan diri sendiri dan tidak ikhlas. Ini orang yang memberitakan Injil penuh dengan motivasi. Supaya mendapatkan sesuatu untuk keuntungannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, mari sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah, duta-duta Kristus, kita memberitakan Injil Yesus Kristus itu harus dengan tulus ikhlas. Kepentingannya adalah untuk memperluas kerajaan Allah dan Injil Yesus Kristus diberitakan dimanapun Tuhan bawa hidup kita. Tuhan tempatkan setiap kita. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah, Rasul Paulus mengatakan tetapi tidak mengapa. Injil tetap harus diberitakan. Walaupun ada orang-orang dengan maksud palsu menutupi pemberitaannya dengan banyak topeng-topeng, dengan banyak motivasi dan tendensi. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur ada banyak orang yang memberitakan Injil Kristus itu dengan kejujuran hati. Mari kita memilih memberitakan Injil Yesus Kristus itu dengan kejujuran hati. Tidak perlu kita ini membodohi orang lain atau membohongi mereka. Sebab ketika kita membohongi orang lain, sesungguhnya kita sedang juga membohongi diri sendiri. Mari hidup kita ini tampil apa adanya. Kita beritakan Injil yang murni, Injil yang benar, Injil yang sejati. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa diri kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang, yang di dalamnya di mana kebenaran atau Injil itu tersimpan di dalam loh hati kita. Dan orang itu bisa baca melalui apa? Pikiran, perkataan dan perbuatan kita, melalui tingkah laku. Hidup kita sehari-hari orang bisa melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menyampaikan Injil, itu benar-benar Injil yang sejati, Injil yang murni, Injil Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan orang lain.
Karena kekuatan Allah itu akan menyertai setiap pemberitaan yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu, Injil yang sejati adalah Injil yang berpusatkan kepada Kristus dan seluruh pengajarannya. Yang mampu mengubah hidup manusia lama menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Yang mampu menghancurkan sinful nature, ya, kodrat dosanya diubah menjadi divine nature, berkodrat ilahi, sehingga hidup kita pun mampu mengubah hidup orang lain. Sebab hidup kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Kiranya Bapak Ibu Saudara akan terus memberitakan Injil yang benar, karena hidup Bapak Ibu adalah suratan Kristus yang terbuka. Jangan lagi Bapak Ibu dengar, abaikanlah ketika orang menyampaikan Injil yang lain, yang bukan Injil Kristus. Sebab orang-orang seperti ini sudah patut memiliki gelar orang-orang yang terkutuk. Tetapi kita, orang-orang yang memberitakan Injil yang benar, Injil Yesus Kristus, adalah orang-orang yang berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan sebuah lagu yang sudah sangat lama. Haleluya Yesus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketikanya yang esa. Haleluya, haleluya, ketikanya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan dalam kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tanganmu. Haleluya, haleluya, di hadapan Raka. Kita kembali nyanyikan dari awal, haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi
Tuhan, kami bersyukur, kami menghormati-Mu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, sebab hanya Engkau yang layak menerima penghormatan tertinggi, sebab hanya Engkau yang mampu menyelamatkan hidup manusia, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan seluruh umat manusia, baik orang Yahudi dan Yunani, baik orang-orang yang berdosa dan mereka yang percaya. Oleh karena itu kami mau terus berpegang kepada Injil Yesus Kristus, bukan Injil yang lain yang hanya mengacaukan dan memutarbalikkan kebenaran, yang akan menjerumuskan manusia dan menjadi manusia-manusia terkutuk. Karena ada banyak orang yang memberitakan Injil dengan maksud dengki dan benci. Tetapi kami bersyukur pakai hidup kami untuk memberitakan Injil Kristus dengan maksud yang jujur, Tuhan. Supaya setiap kata-kata kebenaran akan berdampak mengubah hidup manusia yang lama menjadi manusia yang baru, yang berkarakter ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam pelayanan ibadah live kali ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya gereja GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, para pengurus seluruh jemaat baik lansia, difabel dan juga kru serta mitra bakti, supaya kami terus hidup memuliakan Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang mempermuliakan nama-Mu melalui seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam keterbatasan kami mau terus Tuhan hidup dengan benar, melangkah dengan iman, dan di dalam roh yang tidak terbatas, agar hidup kami mampu menjadi berkat dimanapun Engkau membawa kami, dan suara kami boleh didengar dimanapun dapat diterima. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memberkati juga Tuhan seluruh sponsor dan donatur, orang-orang yang selama ini memberkati kami, memberi taburan kasih melalui gereja-Mu. Berkati kembali dengan berlipat ganda dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan anak-anak mereka. Bapak, kami terus berdoa untuk Bapak Ibu Iwan Tesi yang ada di Australia. Terus Tuhan Kau menyertai, merengkuh hidup mereka masa tuanya. Tuhan memberkati kekuatan kesehatannya, berkati dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucunya. Biarlah terus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Juga tempat ini boleh didedikasikan untuk mengembangkan kerajaan Allah melalui gereja-Mu GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, agar kami mampu bersama-sama Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk sinode kami GKI, baik untuk Pastor Adi Sutanto selaku Ketua Umum. Tuhan memberkati masa tuanya, di dalam rumah tangganya, kesehatannya, kekuatannya. Berkati juga untuk ibu dan juga anak mantu cucunya Tuhan, di dalam penggembalaan baik di Amerika dan juga sebagai Ketua Sinode GKI. Tuhan memberkati terus dengan hikmat, kebijaksanaan, agar mampu terus membimbing, menuntun kami para hamba-hamba Tuhan yang bergabung. Berkati STT Sangkakala dengan seluruh dosen dan para mahasiswa. Berkati badan pengurus harian dan juga Tuhan mereka yang bekerja untuk sinode kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Edi Suyanto sebagai sekretaris, memberkati Bapak David Mayanto selaku wakil ketua, memberkati hidup mereka, pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan juga bangsa negara kami Indonesia yang terus berjuang untuk memulihkan dari pandemi COVID-19 yang terus semakin bertambah kurvanya, karena varian-varian baru terus bermunculan dan banyak ditemukan, baik varian Alpha, varian Beta dan Delta, yang Tuhan dengan ganas semakin cepat penularannya Tuhan. Ada di beberapa provinsi, kabupaten, kota Tuhan, yang bahkan desa-desa yang juga sudah mulai terjangkiti Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pakai seluruh gugus tugas Satgas COVID dan seluruh para dokter, tenaga medis, perawat,
sukarelawan Tuhan yang Tuhan juga mereka kembali banyak yang terpapar oleh karena varian yang baru ini Tuhan. Tolong Tuhan agar pemerintah bergerak dengan cepat untuk terus Tuhan merekrut tenaga-tenaga medis yang baru, menyiapkan juga rumah-rumah sakit untuk Tuhan baik isolasi mandiri dan merawat mereka yang sudah terpapar. Tuhan memberkati juga pelaksanaan vaksinasi yang terus dikebut oleh pemerintah di seluruh negeri ini. Berikan Tuhan dana yang cukup dan juga persediaan vaksin yang terus dikerjakan, baik vaksin buatan anak negeri dan juga yang didatangkan dari luar. Tuhan memberkati setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin kami, khususnya Pak Presiden dan Wakil dan seluruh Kabinet Indonesia Maju demi memulihkan kondisi pandemi COVID dan juga pemulihan ekonomi ini bersama dengan kerja keras mereka agar Tuhan Indonesia tidak akan semakin terpuruk karena pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati TNI Polri yang juga ikut Tuhan bersama-sama menangani pandemi COVID ini Tuhan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Bahkan mereka juga harus bekerja keras untuk Tuhan menghadapi kaum intoleran, Tuhan kaum radikalis dan juga para teroris yang ingin Tuhan terus mengacaukan Tuhan keamanan, ketentraman, kedamaian negeri kami melalui Tuhan yang mereka buat Tuhan, pengaruh-pengaruh yang mereka buat di masyarakat melalui media sosial dengan berita hoak Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan ketegasan mereka mampu Tuhan meredakan bahkan menghancurkan setiap sel-sel yang ada dan negara kami boleh aman, tentram dan damai. Tuhan berkati ketika mereka menjaga di garis terdepan, terluar dan terpencil di seluruh pelosok negeri ini. Terima kasih Tuhan memberkati pemerintahan dari pusat hingga daerah, lembaga-lembaga tinggi dari pusat hingga daerah, supaya mereka boleh Tuhan bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengatasi masalah COVID ini dan mereka Tuhan bekerja sesuai dengan Tuhan satu suara yang diberikan oleh komando dari pemerintahan pusat agar semua pelaksanaannya boleh Tuhan dilaksanakan dengan tegas dan juga terus memakai protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap dana biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah kami Tuhan, khususnya untuk Tuhan menangani masalah COVID dan juga untuk memvaksin seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih sekali lagi Bapak, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia juga dimanapun kami tinggal, di lingkungan kami, baik itu provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Sekali lagi kami mengucap syukur juga memberkati para mitra bakti dan juga Tuhan kru yang dengan setia melayani bersama kami agar hidup mereka juga boleh menjadi berkat dan masa depan mereka dan penuh dengan harapan. Terpujilah namamu, kami mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan segala doa dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang boleh bersama Bapak Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.